Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Firly Raudo Rizky dari kelas 12 IPA 1. Kali saya akan menjelaskan materi istilah-istilah data tunggal atau istilah-istilah statistik di data tunggal. Kita bisa lihat pada layar kalian istilah-istilah statistik data tunggal dalam matematika. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu data tunggal. Data tunggal itu adalah data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Contoh seperti yang ada pada gambar 5, 4, 7, 4, 6, 3, 7, 8. Yaitu inilah data tunggal. Dalam istilah ini ada beberapa istilah. Yang pertama mean atau rata-rata atau rataan hitung. Kedua modus, 3 median, 4 jangkauan, 5 kuartil, 6 simpangan kuartil, 7 simpangan rata-rata, 8 ragam, 7 ragam, 8 simpangan baku. Jadi di sini ada 9 istilah yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Mean atau rata-rata. Mean atau disebut juga sebagai rata-rata atau rataan hitungan merupakan rata-rata nilai hasil hitung. Maksudnya adalah nilai rata-rata yang muncul apabila seluruh data dijumlahkan dan dibagi sama rata sesuai jumlah data yang ada. Kita bisa lihat berdasarkan rumus di samping, gambar di samping ini. Mean bisa dihitung dengan cara menjumlahkan semua data lalu hasilnya dibagi dengan banyak data yang ada. Ini rumusnya. X sama dengan X1 tambah X2 ditambah Xn dibagi dengan N. N banyaknya data, Xn data ke N, X dengan garis di atas ini atau mean. Di sini ada contoh soal, kalian bisa lihat. Jika kamu memiliki 5 data yang terdiri atas angka-angka sebagai berikut, 6, 9, 3, 5, 2. Maka mean atau rata-ratanya adalah, ini rumus mean tadi, dimasukkan angkanya menjadi 6 tambah 9 tambah 3 tambah 5 tambah 2. Seluruh angka, jumlah angka yang terdapat pada tunggal ada 5 jumlah, dibagi dengan 5. Menjadi 25 dibagi 5, maka meannya adalah 5. Hasilnya adalah 5. Kita lanjut ke modus. Modus dalam statistika adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar di antara data-data lainnya. Data tunggal berikut. Contoh data tunggal. 66789999995. Modusnya adalah 9 karena 9 merupakan data yang paling sering muncul dengan frekuensi sebesar 5. Kita bisa lihat 9 muncul sebanyak 5 kali atau frekuensi sebesar 5. Lanjut ke median. Median itu adalah nilai tengah untuk menentukan median. Untuk menentukan median, ada 2 kasus yang harus diperhatikan. Kasus yang pertama adalah median untuk data ganjil, dan kasus kedua adalah untuk data genap. Kenapa dibagi 2? Karena rumus yang dipakai menghitungnya itu berbeda. Seperti apa rumusnya? Kalian bisa lihat pada gambar di samping. Rumus median untuk ganjil, median sama dengan X N tambah 1/2. Untuk genap, median sama dengan Xn/2 ditambah Xn/2 tambah 1 dibagi 2. Xn itu data ke N dan M itu mean. Sebagai contoh soal, berapa median dari data tunggal 7, 6, 5, 3, 4, 2, 7, 6, 7? Sebelum menghitung median, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data yang ada, dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Jika diurutkan, maka data akan menjadi seperti berikut. Lalu karena N data tersebut adalah ganjil,
yaitu 9, jumlahnya 9, maka kita menggunakan rumus median untuk ganjil. Jadi seperti ini. Xn tambah 1 dibagi 2. Karena jumlahnya ada 9, X9 tambah 1 dibagi 2, maka X10 dibagi 2, X sama dengan 5. Maka hasilnya 6. Selanjutkan, jangkauan atau range. Sesuai dengan namanya, jangkauan atau disebut juga range atau rentang adalah nilai yang data yang paling besar dan nilai data yang paling kecil. Jangkauan yang digunakan untuk menghitung selisih nilai tertinggi dan nilai terkecil dalam kelompok data tersebut. Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk menghitung jangkauan adalah seperti pada layar, R sama dengan X max dikurang X min atau X tertinggi, nilai tertinggi dikurang nilai terkecil. Contoh, hitunglah jangkauan dari data tunggal di bawah ini. Nilai data paling besar adalah 10. Maka dan nilai data terkecil adalah 2. Maka 10 dikurang 2, maka jangkauannya adalah 8. Kuartil. Kuartil atau Q adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar ke dalam 4 bagian sama besar. Sebagai contoh, seperti gambar kuartil. Q1 adalah kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, atau median, bisa disebut median kuartil tengah. Q3 kuartil atas. Ada 3 macam. Ya. Seperti pada gambar, kuartil tengah, kuartil 1, kuartil bawah, kuartil tengah Q2, kuartil atas Q3. Simpangan kuartil. Ada kuartil, ada simpangan kuartil. Kalau simpangan kuartil itu apa? Simpangan kuartil yang dimaksud dengan simpangan kuartil adalah jangkauan dari ketiga kuartil itu sendiri. Kalian bisa menghitung simpangan kuartil dengan rumus berikut. QD atau QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Sebagai contoh, hitunglah simpangan kuartil dari data tunggal berikut. Sebelum mencari, tentukan terlebih dahulu Q1, Q2, dan Q3. Berdasarkan pengertiannya, kuartil membagi sekumpulan data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar ke dalam 4 bagian sama besar. Maka Q1, Q2, dan Q3 adalah sebagai berikut. Q1-nya ada 12, Q2 17, Q3 23. Maka simpangan kuartilnya adalah sebagai berikut. QD sama dengan 1/2, ini rumusnya. Tinggal kita masukkan angkanya 1/2, Q3-nya adalah 23, Q1-nya adalah 12. 23 dikurang 12, maka hasilnya 11. 1/2 dikali 11, maka hasilnya 5,5. Simpangan rata-rata. Selain simpangan kuartil, ada juga yang namanya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata dari selisih data dengan nilai rata-rata datanya. Coba perhatikan rumus simpangan rata-rata berikut ini. Simpangan rata-rata. Rumusnya 1/n dalam kurung X1 dikurang X rata-rata ditambah X2 dikurang X rata-rata atau Xn dikurang X rata-rata. Hasil penghitungan perlu ditandai, hasil perhitungan dari simpangan rata-rata itu selalu positif. Sebagai contoh, simpangan rata-rata data tunggal dari 93789948 adalah untuk menghitung simpangan rata-rata, kita perlu menghitung rata-rata atau meannya terlebih dahulu.
Yang ini sebagai berikut. Kita masukkan seluruh datanya 9 tambah 3, 7, 8, 4, 5 tambah 8 dibagi 8, 48 bagi 8 sama dengan 6. Ini adalah rata-rata atau meannya. Setelah itu kita gunakan rumus simpangan rata-rata yang ini sebagai berikut. Kalian bisa lihat pada layar kalian masing-masing. Setelah di setiap data tunggal dikurang dengan rata-rata, setelah dikurang, maka seluruhnya dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, dibagi 1/8. 1/8 dikali 16. Maaf, 1/8 dikali 16. Maka hasilnya adalah 2. Ragam yang dimaksud dalam statistik bukan ragam makanan favorit atau ragam acara televisi favorit. Ragam dalam statistik merupakan rata-rata dari kuadrat selisih data dengan nilai rata-rata datanya. Sama halnya dengan simpangan rata-rata, rumus dari ragam juga agak panjang. Jadi perhatikan baik-baik. Rumus ragam seperti pada gambar, R sama dengan S2 sama dengan 1/N X1 dikurang mean kuadrat. X ditambah X2 dikurang X mean kuadrat ditambah seperti pada gambar. Sebagai contoh soal ada data tunggal 6, 7, 8, 10, 9. Sama halnya dengan simpangan rata-rata, kita perlu menghitung meannya terlebih dahulu. Ya, ini sebagai berikut. Meannya adalah 8. Meannya kita ketahui, maka ragam dari data tersebut seperti ini. Hasilnya adalah 1,67. Simpangan baku. Istilah statistik data tunggal yang terakhir adalah simpangan baku, atau yang biasa dikenal dengan istilah deviasi standar. Kamu pasti pernah mendengar istilah ini. Nah, simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Rumusnya seperti pada gambar, rumus dengan simpangan baku, akar 1/N ditambah rumus seperti pada gambar. Sebagai contoh soal, ada data tunggal 6, 7, 8, 8, 10, 9. Maka mean atau rata-ratanya adalah seperti pada gambar layar. Rata-rata dari data tunggal berikut adalah 8. Setelah kita mengetahui rata-ratanya, kita hitung simpangan bakunya. Menggunakan rumus yang tadi kita lihat. Lalu kita hitung simpangan bakunya menggunakan rumus sebagai berikut. Maka hasil simpangan bakunya adalah 1,29. Itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Semoga materi ini bisa memberi manfaat pada kalian. Mohon maaf bila ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.